Saya Inka Fiona Delsyari Mahumesi, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di saat ini saya akan membawa materi tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Yang pertama, kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang pertama, siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata. Keempat, di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Dan yang keempat, evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, jarak pemisah eksekusi atau gulf of execution. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian jarak pemisah evaluasi atau gulf of evaluation. Gulf of evaluation adalah tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan satu sistem. Contohnya, slider yang menunjukkan status instalasi program. Kemudian yang kedua ada kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utamanya yang pertama sistem menggunakan bahasa mesin, yang kedua pengguna menggunakan bahasa tugas, yang ketiga masukan menggunakan bahasa masukan, dan yang keempat keluaran menggunakan bahasa keluaran. Kemudian fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dikerjakan oleh sistem. Yang ketiga penyajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Kemudian fase evaluasi pada siklus interaksi. Fase ini berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Yang berikut mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, maka yang pertama perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu, yang kedua melihat dunia dengan kacamata pengguna, dan yang ketiga perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Selanjutnya, pemodelan sistem. Model konseptual atau model perancang, yaitu model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambar sistem atau sistem image. Sistem yang diciptakan oleh perancang yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Yang ketiga, model mental. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Yang berikut model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Karakteristik model mental. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. Yang kedua, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan.
Yang ketiga, tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. Yang keempat, tidak konsisten, untuk model yang sama sering tidak kompatibel atau satu dengan yang lain. Dan yang kelima, personal, bersifat unik untuk setiap individu, sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Demikian penjelasan saya tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Terima kasih.